Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Ayudia tanpa banyak kata-kata dan langsung saja. Judulnya Pelaut Tua. Awalnya aku hampir tidak mempercayai apa yang telah kualami beberapa tahun silam lalu. Tempat peristiwanya sendiri terjadi di atas kapal. Iya benar, di atas kapal. Bisa kalian bayangkan kendaraan yang biasanya digunakan untuk berlayar untuk mengarungi tengah lautan itu yang kukira semulanya luput dari hantu, jin, atau setan, ternyata tidak. Seperti kisah-kisah di fiksi horor yang juga tak jarang dibuatkan film yang menimbulkan banyak perdebatan apakah mereka benar-benar ada. Aku sendiri bisa dikatakan masuk dalam kategori orang-orang yang tidak percaya sama hal berbau gaib. Itu sampai aku merasakannya sendiri, kehororan yang mengikutiku dalam perjalanan menaiki kapal. Waktu itu masih sekitar tahun 1990-an. Dalam perjalanan yang memakan 50 jam, bahkan lebih, karena cuacanya yang buruk dan ombak lagi besar-besarnya. Aku tak sadar sudah berapa lama di dalam kapal ini. Makan seadanya dan mandi hanya sekali. Cuma satu yang kupikirkan, segera sampai ke ibu kota Jakarta, tempat aku bekerja nanti. Sungguh aku lelah sekali. Dari rumahku di Balikpapan, berdebat dengan bapak yang tidak setuju akan keputusanku untuk bekerja keluar kota. Tertidur seharian di mobil dan berlari-lari ke pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal. Meski begitu, aku tetap bersyukur mendapat kesempatan bekerja meskipun di tempat jauh. Ya, siapa yang tahu kalau malah perjalanan karirku akan lebih baik di sana. Malamnya aku memutuskan untuk keluar sebentar ke bagian dek kapal mencari angin. Aneh, biasanya ada orang-orang yang bersantai di sini. Pada kemana ya, pikirku. Mungkin karena cuacanya yang hujan dari sore tadi membuat hawa sekitarnya menjadi dingin, jadi orang-orang enggan keluar. Hanya ada satu orang saja yang ikut keluar sepertiku. Mataku tidak menangkap dengan pasti seperti apa wajahnya dari jauh, tapi aku yakin dari siluetnya dia seorang pria. Kuputuskan untuk mendekatinya. Lumayanlah ada teman ngobrol daripada sepi begini. Tampaknya orang itu menyadari kehadiranku. Dengan nada yang ramah dia menyapa. "Rokok deh," tawarnya padaku. "Enggak pak, makasih," tolakku sopan. Orang itu tersenyum tipis kemudian menghisap kembali putung rokoknya. Bau apa ini? Bau daun pandan. Masa sih asal baunya dari rokok si bapak itu? Tidak ambil pusing, aku tetap mengajak ngobrol bapak tersebut. "Asli mana pak?" "Saya asalnya Jawa Tengah." "Loh, bukan dari Kalimantan?" Si bapak menggelengkan kepalanya. "Bukan deh, saya cuma liburan aja di sini. Memang dulunya sempat bertugas sebagai salah satu perwira AL di Kaltim. Udah pensiun, saya buka usaha di daerah asal saya," jawab bapak itu. Aku menganggukkan kepala. "Kalau masnya sendiri, asli mana?" Giliran bapak itu bertanya. "Oh, saya asli Balikpapan pak. Ini saya mau kerja ke ibu kota, dapat panggilan di sana." "Walah, iya," kata bapak itu sambil kembali menghisap rokok yang asapnya mengeluarkan bau pandan. Di samping soal rokok anehnya itu, aku juga baru menyadari seperti apa wajah bapak itu dari dekat. Terlihat sudah berusia 50 ke atas, seumuran ayah kandungku
atau malah lebih tua. Rambutnya nyaris memutih semua, dan jumlah kerutan di wajahnya seolah melukiskan semua kejadian yang ia alami di masa lampau. Oh ya, saya lupa nanya namamu. Saya Heru, Pak. Sampean? Tanyaku balik. Sambil tersenyum tipis, ia menjawab, Idris. Aku mengohkan jawaban Pak Idris. Kami berdua sempat memandang lautan yang gelap beberapa menit, sampai Pak Idris memulai obrolan. Saya juga punya anak perempuan yang kerja di sana. Aku menoleh ke arah Pak Idris. Oh iya, jadi Bapak ingin bertemu anaknya ini yang di Jakarta. Ya, begitulah Mas. Udah bertahun-tahun gak ketemu Rindu. Juga saya mana anak semantawayang pula. Aku terdiam mendengarnya. Yang aku bisa balik ke waktu aku pengen terbujulan anak. Sayangnya aku paksa nonton lamaran militer. Senajan aku bisa dagang pungkasan, bojoku mati tanpa aku ning sisih. Malah anakku dhewe kuciwa karo bapake. Putus kontak lan kerja ibu kota. Jelas Pak Idris yang matanya terlihat berkaca-kaca. Aku memahami sedikit perkataannya, karena ibu kandungku sendiri berasal dari suku Jawa asli. Apa ini bukan pertama kalinya Bapak ke Jakarta? Tanyaku penasaran. Kedua kalinya ini. Yang pertama gak ketemu sama anak saya. Oh, kataku merasa tidak enak. Tapi aku seneng dene angkat telepon terus cari tekan pelabuhan Lenda Jemput. Moga-moga ngapura bapake sing lugu. Kata Bapak Idris dengan logat yang kental. Aku bisa melihat senyum tulus Pak Idris, sementara matanya memandang jauh hamparan lautan di depannya. Semoga segera bertemu dengan anaknya ya Pak, kataku menyemati Pak Idris. Nuwun sewu nak, yen ketemu Linda anakku, kirim salam saka bapake Idris. Aku menganggukkan kepalaku kemudian pamit kembali ke dalam lobi kapal. Ketika aku berjalan di lorong, sesekali aku melihat jam di tanganku yang telah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Cepat sekali waktu berlalu, rasanya baru saja jam 9 saat di dek kapal tadi, pikirku. Tapi apa, Pak Idris baik-baik saja ku biarkan sendirian. Bagaimanapun juga ia sudah tua, takutnya kenapa-kenapa lagi. Langkahku terhenti saat mendengar suara kaki lain yang terdengar mengikutiku. Hah? Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Iya sih, siapa juga yang jalan-jalan di lobi tengah buta begini, ditambah iseng dengan salah satu penumpang kapal. Mungkin perasaanku saja. Ketika aku membalikkan tubuhku, di depanku sudah ada sesosok berbadan tegap. Jaraknya hanya beberapa meter dariku. Ia tengah berjalan ke arahku. Aku memfokuskan penglihatanku dan baru menyadari bahwa orang itu salah satu tentara AL. Tubuhku bergidik. Apa dia akan melaporkanku ke atasannya? Karena sebagai penumpang, aku masih berkeliaran tengah malam buta begini. Pikirku kacau. Tak lama dia berjalan melewatiku. Tidak cuma satu orang, melainkan ada dua orang memakai seragam putih TNI AL yang sama. Mereka tidak menghiraukanku. Setelah berjalan, aku mulai berpikir lagi. Apa tadi benar-benar tentara AL? Kok ada yang aneh ya? Dari seragamnya tidak seperti seragam tentara. Biasanya yang pas di badan ini terkesan kedodoran atau longgar seperti seragam TNI zaman dulu. Mana wajah mereka datar dan pucat lagi? Atau jangan-jangan mereka bukan? Aku menghentikan langkahku dan menengok ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa.
Aku memutuskan segera kembali ke tempat tidur tanpa berpikir panjang soal penampakan tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi lewat 30 menit. Terlihat barisan orang-orang yang mengantri sejak pagi tadi untuk mengambil jatah makan. Termasuk aku sendiri sesekali mengamati barisan baik di depan maupun di belakangku, tapi tidak menemukan sosok Pak Idris. Apa bapak itu sudah mengambil jatah makannya? Pikirku. Gara-gara para TNI AL kemarin malam, akhirnya aku bermimpi aneh. Seperti kembali ke tempo dulu. Aku menyaksikan pelantikan tentara AL. Entah tahun kapan, yang jelas semua pakaian mereka nampak longgar. Salah satu perwira AL menarik perhatianku. Setelah pelantikan dia menatap ke arahku sambil tersenyum tipis. Entah kenapa rasanya senyuman tentara itu terasa familiar. Barulah setelah itu aku terbangun. Sambil menyantap sarapanku, aku melihat-lihat bekas yang kira-kira aku butuhkan begitu sampai di perusahaan nanti. Oke, lengkap semua, ucapku sambil memasukkan kembali semua berkas ke tas punggung. Ku dengar suara gemuruh ombak di luar. Beruntung kasurku dekat jendela, jadi aku bisa melihat pemandangan laut dari jauh. Aku sudah bisa melihat gunung. Oh, daratannya sudah kelihatan. Mungkin sebentar lagi berlabuh. Aku yang bosan berada di dalam memutuskan keluar dari kabin dan berjalan sebentar. Ingin sekali aku menghubungi ibuku, tapi karena canggung usai berargumen dengan bapak, aku mengurungkan karena niatku itu. Ketika aku melewati 2 petugas kebersihan, telingaku sedikit mendengar percakapan mereka. Apa kau sudah menemukannya? Belum, tapi beberapa penumpang mulai mengeluhkan bau tidak sedap di sekitar dek sebelah timur, ujar kawannya. Duh, bisa mampus kita dianggap tidak becus dalam bekerja. Jangan cuma mengeluh, bantu aku juga dong memeriksa apa benar ada bangkai tikus di situ, keluh temannya. Hah? Di mana matamu? Tidak lihat? Aku juga sudah berkeliling seharian. Ayo, kita cari lagi. Aku juga belum sarapan dari tadi. Aku menaikkan alisku. Itu aneh buatku. Bagaimana bisa binatang penggerak dari daratan itu dapat menaiki kapal ini? Apa yang dilakukan petugas-petugas kebersihan tadi sehingga sesantai itu menyepelekan tugas mereka? Memangnya tidak takut dipecat dari pekerjaan? Tak tahukah mereka di zaman sekarang mencari pekerjaan yang layak amatlah sulit? Sambil memijit kening, aku bersantai di dek kapal, menghirup udara laut setelah berada di dalam kabin yang pengap. Aku terperangah mendengar suara yang amat familiar itu. Suara Pak Idris. Tolong, saya Nahero. Kakiku segera berlari membawaku pemilik suara itu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Di depanku gelap sekali. Pak Idris, Bapak ada di mana? Tanyaku yang kebingungan di tengah kegelapan tersebut. Di sini. Dua tangan yang muncul dari bawah segera mencengkram pergelangan kedua kakiku. Aku sempat terhuyung, hendak jatuh, tapi salah satu tangan misterius itu mulai memegang lututku. Tidak bisa bergerak, aku mencoba fokus untuk melihat tangan siapa itu. Astaga, itu Pak Idris. Tolong saya Nahero, ucap Pak Idris dengan wajah yang memelas tapi mengerikan. Hatiku menyuruhku untuk kabur dari sosok tersebut, tapi sayangnya tubuhku tidak mau diajak kerjasama. Sialan, ayo bergeraklah. tolong bantu saya. Bantu apa ya Pak? Ucapku gagap. Pulangkan saya. Teriak Pak Idris dan seketika sosoknya berubah. Kedua matanya yang semulanya putih berubah menjadi hitam dan mulut Pak Idris
Idris yang awalnya membentuk huruf O kemudian menjadi tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang semerah darah. Wah, beberapa penumpang lain yang juga di kamar kelas 3 terkejut melihatku bangun tidur, langsung teriak sendiri. Betapa malunya diriku. Heh, Mas, tolong ya dikondisikan suaranya. Anak saya kebangun ini dengan teriakanmu. Tegur seorang ibu-ibu di sebelahku sewot. Maaf Bu, namanya juga habis mimpi buruk tadi, jawabku merasa tidak enak. Makanya gak usah tidur kalau sudah maghrib. Agak dongkol mendengar, tapi ucapan ibu-ibu itu memang benar. Mirip seperti nasihat ibu kandungku sendiri yang menasehatiku untuk tidur menjelang sore sampai maghrib, karena itu adalah waktunya para setan berkeliaran mengganggu manusia-manusia yang lalai. Kuperiksa arloji di tanganku, waktu menunjukkan pukul 18.30 malam. Ya Tuhan, apakah aku tertidur selama itu? Yang lebih penting lagi, sejak kapan aku tertidur? Kuputuskan untuk keluar kamar dan berjalan menuju dek, seperti biasa mencari angin segar di tengah lautan ini. Belum beberapa meter dari kejauhan aku mencium bau pandan. Pak Idris kah yang tengah merokok? Aku mencoba mencari sosok beliau melalui aroma tersebut. Di ujung sepanjang dek, bau itu, pandan itu semakin lama semakin menguat, dan sampai ujung aku menemukan Pak Idris yang memakai baju TNI AL. Baju seorang veteran, tampak berdiri gagah. Wajahnya pun terlihat cerah. Sepertinya Pak Idris menyadari keberadaanku dan mulai menyapaku. Malam, Khairo. Malam Pak, sapaku sambil memastikan beliau manusia atau bukan. Kamu pasti heran kenapa saya memakai baju veteran ini. Selain akan menemui anak perempuan saya, besok ada acara penghargaan jasa untuk veteran TNI di Jakarta. Oh begitu. Tapi bukannya terlalu cepat kalau Pak Idris memakai bajunya sekarang? Apa tidak sebaiknya Bapak beristirahat dulu aja di dalam toh? Kapalnya baru akan berlabuh besok. Pak Idris tersenyum sedih. Kadang-kadang melihat ekspresi beliau, itu ingin sekali aku mengetahui apa yang tengah dipikirkannya. Jika semisalnya terjadi apa-apa dengan saya, kata Pak Idris sambil merogoh salah satu saku celananya. tolong berikan ini kepada anak saya. Aku melihat benda yang diberikan Pak Idris kepadaku. Sebuah foto lama yang sudah lusuh. Di gambarnya terdapat Pak Idris saat masih muda dulu, bersama dua orang perempuan, satunya Bru. Dia setengah baya dan di sebelahnya masih kecil, mungkin sekitar 6 tahun. Sepertinya itu adalah istri dan anaknya. Sebelum berangkat naik kapal, saya sempat terkena musibah. Rumah saya habis terbakar. Nyaris tidak meninggalkan apa-apa selain pakaian-pakaian dan satu foto tua ini. Rencananya saya akan tinggal sementara bersama Linda sampai rumah saya diperbaiki oleh pemerintah daerah saya. Cerita Pak Idris. Dengar itu aku jadi merasa iba. Jika seandainya punya uang lebih, ingin sekali rasanya memberi bantuan kepada bapak ini. Kenapa bapak minta ke saya? Apa sebaiknya tidak minta bantuan polisi saja? Tanyaku. Pak Idris menggelengkan kepalanya. Orang-orang sing ngerti umure wong piro. Kepiye sedurunge bisa ketemu anakku mati dhisik. Pak, jangan ngomong begitu. Kataku merasa tidak enak. Nuwun sewu. Boten wonten tiyang sanes ingkang saged nolong kejaba Mas Hero. Aku menghela nafas. Ya sudah, tak usahain ya Pak.
bisa menyampaikan pesan Bapak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Aku pamit ke Pak Idris, mau kembali ke kamar. Tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, Bapak itu berbicara sekali lagi padaku. Mas Heru, saya tahu saya cuma orang lewat yang mungkin bakal kamu lupakan seiring sibuknya di kota nanti. Tapi tolong ingat nasihat saya ini. Selagi masih lengkap, sering dolan karo wong tuamu. Ojo nyesel koyo aku ya. Nasihat yang merupakan sebuah tamparan keras bagiku. Teringat semua kesalahan yang kuperbuat, sehingga membuat kedua orang tuaku kecewa. Dan sebab itulah mereka tidak percaya padaku yang akan bepergian meninggalkan kota kelahiran. Terima kasih, Pak. Malam itu aku terlelap tanpa bermimpi apapun. Gaduh, berisik. Rasanya ingin menutup telingaku dengan bantal dan kembali tidur. Sayangnya hari ini kapal akan berlabuh. Dengan ogah-ogahan aku bangun sambil mengumpulkan nyawa dulu. Aku bangkit pergi keluar kamar hanya untuk mendapati kerumunan orang yang berkumpul di satu titik. Tidak, ini belum sampai ke pelabuhan. Bukan pula antrian mengambil jatah sarapan. Lalu apa? Beberapa orang yang penasaran berlari ke arah gerombolan itu. Aku mencegat salah satu dari mereka. Maaf mas, ini ada apa ya? Pada heboh? Tanyaku kebingungan. Dengan tergesa-gesa orang itu menjawab, Ada mayat mas di dekat dek timur. Mayat? Batinku. Apa tidak salah dengar aku tadi? Aku pun ikut bergabung ke kerumunan itu. Tercium bau tidak sedap, bau bangkai. Ketika aku dapat melihat apa yang di depanku itu, mataku melebar, lemas. Rasanya ingin memuntahkan seluruh isi perut. Seolah tidak percaya apa yang telah kulihat. Mayat itu adalah Pak Idris. Minggir, minggir. Tak lama, beberapa kru kapal dan 2 orang perwira tentara AL mendatangi TKP. Perjalanan kapal jadi agak lambat diakibatkan penemuan ini. Selain itu, 100 lebih penumpang termasuk para kru kapal diinterogasi. Aku yang termasuk penumpang juga tidak luput dari pengawasan mereka. Menurut keterangan petugas forensik yang datang 2 jam setelah penemuan mayat Pak Idris, sudah meninggal 4 hari. Yang lalu murni akibat penyakitnya sudah lama diidapnya. Tentu saja aku kebingungan sekaligus merinding. Jika beliau sudah meninggal 2 hari sebelum aku datang ke kapal ini, bagaimana bisa Pak Idris berbicara santai denganku di dek malam-malam? Perlahan otakku mencerna puzzle yang bertebaran. Ekspresi Pak Idris, bau pandan rokoknya, tentara-tentara AL itu, bahkan sampai terbawa mimpi. Masa sih aku berbicara sama arwahnya? Aku hanya menjelaskan seadanya ke petugas kecuali soal pernah berbicara dengan arwah Pak Idris. Dan foto keluarga yang aku terima dari beliau. Sesampainya di Jakarta, selagi-lagi ku melihat foto lama itu dan berjanji kepada diri sendiri untuk mengingat selalu keluargaku. 8 tahun kemudian, 2 putra kesayanganku tengah berlari-lari di halaman rumah, bermain sepak bola, sedangkan aku dan istriku mengepaki semua barang ke dalam kardus besar. Aku ingin membuka usaha di Balikpapan, kota kelahiranku, serta pindah ke sana 2 minggu lagi. Mungkin aku akan merindukan kota Jakarta yang dari hari ke hari makin padat ini, di mana aku sempat bekerja di bagian keuangan di salah satu pabrik besar, dan di situ pula aku menemukan jodohku, seorang perempuan sederhana dan juga manis. Darinya ia memberiku 2 orang putra yang wajahnya sama persis seperti ibunya, Linda Ningtyas. Oke, selesai. Selanjutnya kamar kita dan ruang kerjaku. Aku bantu ya mas, ruang kerja dulu kan? Aku menganggukkan kepalaku sambil sempat mencium keningnya.
kami berdua ke ruang kerjaku. Maaf berantakan yang belum sempat beresin. Kataku merasa bersalah setelah membiarkannya melihat ruang kerjaku yang mirip kapal pecah. Apa sih mas? Kayak nggak tahu aja kebiasaanmu itu. Tawa Linda sambil membungkuk mengambil kertas-kertas dokumen yang berserakan di lantai. Sementara aku mengambil sapu, Linda menaruh kembali dokumen-dokumenku di atas meja. Matanya tertarik melihat sebuah buku kecil bersampul coklat. Penasaran dia membuka buku tersebut. Sebuah catatan harian campur aduk tentang foto usia kandungan Linda. Foto anak-anak kami yang kutangkap dengan kamera pas ada kesempatan, hingga foto pernikahan kami berdua. Linda tersenyum melihat itu semua. Oh, sesuatu jatuh dari buku itu. Linda memengutnya. Ternyata sebuah foto lama yang gambarnya 3 anggota keluarga. Ia terdiam sejenak. Sayang, bisa minta bantuan? Sebentar di sini, panggilku. Linda tidak mendengarku. Linda, istriku itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu kok bisa punya fotonya bapak sama ibu? Aku kembali teringat amanah Pak Idris yang telah terlupakan olehku 8 tahun lalu. Aku tak pernah menyangka anaknya yang bernama Linda sekarang adalah istriku sendiri. Pantas saja Linda tak pernah menceritakan soal keluarganya, dan aku menghormati keputusannya hingga hari ini terbongkarlah semua. Aku memeluk Linda agar dia tenang dulu, barulah menjelaskan semua pertemuan anehku dengan pelaut tua itu. Bagaimana keadaannya setelah Linda tinggalkan sampai Pak Idris mengembuskan nafas terakhirnya di dunia ini. Semuanya aku ceritakan padanya, tidak ada yang kututup-tutupi. Hening, Linda masih berada di pelukanku. Tak ada suara, hanya kemejaku saja yang semakin basah oleh air matanya. Pemirsa Mr. N, cerita horor berjudul Pelaut Tua berakhir di sini. Nantikan cerita horor yang tidak kalah menarik yang pasti hanya ada di channel Mr. N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.